kasih Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu Tuhan, tidak ada tandingannya dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus melimpahkan kebaikan-Mu atas setiap kami. Anugerah-Mu terus melimpah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Bapa yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Oh Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari bersyukur atas anugerah Tuhan, atas cinta Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Haleluya. Kami ada karena kebaikan-Mu, ya Yesus. Haleluya. Anugerah-Mu selalu baru bagi kami hamba-Mu, bagi kami umat-Mu. Haleluya. Kalau kami boleh melihat akan kebaikan Tuhan, kami hanya bisa meneteskan air mata. Karena terlalu baik kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Salah satu bukti bahwa Tuhan baik atas hidup kami. Sampai hari ini kami masih ada. Kami masih bernapas, kami masih boleh menikmati udara yang segar yang daripada Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama angkat tanganmu, nyanyikan bagi Yesus. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita berada dalam anugerah Tuhan. Kita semuanya mengalami mujizat, mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan
Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kemurahan, terima kasih buat pertolongan dan penyertaan Tuhan yang hebat dan luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan kami percaya tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Berkati setiap telinga hati kami. Kami percaya firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu yang membawa hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya percaya bahwa kehidupan saudara hari-hari ini semakin hari semakin dibawa oleh Tuhan, semakin hari semakin naik menjadi kepala dan bukan ekor, bukan hanya secara ekonomi, bukan hanya secara jasmani, bukan hanya secara jabatan di dalam pelayanan, tetapi saya percaya kerohanian saudara hari demi hari Tuhan akan bawa untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan bahwa saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang berbobot, menjadi orang Kristen yang bernilai, menjadi orang Kristen pilihan, menjadi bibit yang unggul, menjadi benih yang luar biasa, benih pilihan, benih baik, bahkan benih istimewa dan benih spesial. Dan saya percaya ketika saudara dan saya dijadikan oleh Tuhan menjadi bibit yang unggul, saya percaya hidup saudara dan saya senantiasa menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam lingkup di mana kita berada. Buah yang kita hasilkan adalah buah yang baik. Karena saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan menjadi benih yang baik. Maka dari itu hasilkanlah buah-buah yang baik dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun yang terjadi, biarlah kita selalu mengeluarkan benih yang baik, perbuatan yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Karena Yesus sudah berbuat baik bagi saudara dan saya percaya kita harus menghasilkan buah yang baik juga. Puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Di sini firman Tuhan tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ini sering kita baca, sering kita dengarkan. Dan mari kita baca bersama-sama di dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-24 sampai ayat ke-30. Dengan perikop perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, ini ada satu perumpamaan tentang gandum dan lalang. Yang menjadi pertanyaannya, saudara menjadi orang Kristen menjadi gandum atau menjadi lalang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kita di dalam satu kelompok gereja atau mungkin dalam satu kumpulan orang-orang percaya dalam persekutuan-persekutuan
yang ada yang kita ikuti, mungkin persekutuan doa, mungkin persekutuan full gospel, persekutuan mesbah keluarga, mungkin family altar, atau mungkin persekutuan cool yang ada, persekutuan orang-orang percaya dalam perusahaan yang ada, persekutuan orang-orang percaya dalam kantor pegawai negeri yang ada. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita menjadi gandum atau kita menjadi lalang? Saudara sendiri yang tahu menjawabnya. Nah, kadang-kala banyak orang Kristen, dia bisa menjadi gandum dan dia bisa menjadi lalang. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan, kalau hari Minggu ia jadi gandum, kalau hari berikutnya, hari lainnya, dia jadi lalang. Mengompor-ngompori orang, menjelek-jelekan orang, menggosipkan orang yang tidak benar, bahkan dia perkataannya kotor, tingkah lakunya tidak sesuai dengan gandum yang sesungguhnya. Gandum ini adalah anak-anak raja, anak-anak Allah. Kalau hari Minggu dia kudus, haleluya. Begitu hari Minggu selesai, pulang ibadah, bukan haleluya, tetapi halelupa. Banyak orang Kristen yang demikian. Hari Minggu ibadah-ibadah raya yang lainnya, ibadah Paskah, kenaikan, bahkan ibadah kematian, Jumat Agung, bahkan ibadah perayaan-perayaan Natal yang ada. Oh, dia jadi gandum, dia menjadi bibit yang baik, dia menjadi seorang Kristen yang berbobot, tetapi dia lupa. Karena dia tertidur, dia membiarkan rohnya tertidur, dia membiarkan Yesus tertidur dalam hidupnya, maka yang keluar bukan gandum, bukan bibit yang baik, tidak mengeluarkan buah yang baik, tetapi yang dia menjadi lalang yang selalu membuat sesuatu kegaduhan di dalam kelompok-kelompok yang ada. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pastikan hidup saudara sebelum Yesus datang yang kedua kali atau Yesus memanggil saudara, pastikan bahwa hidup kita menjadi gandum yang baik, bukan menjadi lalang. Tentunya kalau saudara dan saya menjadi lalang, maka akan dikumpulkan oleh petani, diikat, setelah itu dibakar. Tidak berguna. Tetapi kalau kita menjadi gandum, saudara menjadi anak-anak Allah, anak-anak raja yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, membuahkan sesuatu hal yang manis dalam kehidupan saudara. Orang lain boleh melihat dalam hidup saudara ada Yesus, ada Tuhan yang hidup, maka saudara akan menjadi gandum sampai Yesus datang yang kedua kali. Oh, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini perumpamaan ini ketika orang menaburkan benih gandum itu di ladang, ya, di ladang, dan setelah itu dia meninggalkannya. Dan setelah itu mereka tertidur, semua tertidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu mereka pergi. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan kepada kita semuanya, biarlah roh saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya, iman kita, jangan kita biarkan tertidur. Karena kalau roh saudara-saudara biarkan tertidur, maka saya mau kasih tahu, ada kuasa kegelapan yang menaburkan benih, yaitu lalang tersebut. Sehingga secara tidak sadar kita menjadi lalang di antara gandum-gandum yang ada. Haleluya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kita mau menjadi lalang atau kita menjadi gandum? Karena di sini firman Tuhan, antara gandum dan lalang tidak boleh dicabut. Sampai pada kesudahannya, sampai pada Yesus datang kali yang kedua, gandum dan lalang akan terus tetap bersama. Coba saudara bayangkan, di dalam ayat ke-29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Kapan waktu menuai? Waktu pada akhir zaman, penuaian terjadi. Malaikat-malaikat Tuhan menuai jiwa-jiwa yang dia menjadi gandum yang baik. Dan kuasa-kuasa kegelapan iblis, setan, Lucifer, dia menuai kepada lalang. Keputusan ada di tangan saudara.
Saudara mau menjadi gandum atau menjadi lalang? Kalau saudara menjadi gandum, biarlah saudara senantiasa mengeluarkan terus buah-buah yang baik. Sekalipun kita dikhianati, sekalipun kita mengalami aniaya, sekalipun kita mengalami sesakan, kita mengalami sakit penyakit, kita dijelekkan, mungkin kita dijatuhkan, kita dikhianati, kita dikecewakan, tetap kita menjadi buah yang baik, menjadi gandum yang baik. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jika saudara ditampar pipi kiri, berilah pipi kananmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apapun keberadaan kita, kita harus tetap menjadi gandum, bukan lalang. Kalau orang-orang lain dia berusaha untuk menjatuhkan kita, orang lain mungkin seiman, mungkin saudara kita satu gereja, sepelayanan, mencoba untuk mengkhianati, mengecewakan kita. Berarti Tuhan izinkan dia menjadi gandum di antara kita. Dia menjadi lalang di antara kita. Karena firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan izinkan orang-orang yang menjadi lalang dalam kehidupan kita, itu membuat hidup saudara semakin hari semakin naik kelas dalam kerohanian saudara dan saya. Minta kekuatan kepada Tuhan. Jangan minta sama Tuhan supaya lalang itu keluar di area kehidupan kita. Karena Tuhan akan membiarkan lalang di antara kita sampai pada hari kesudahannya, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Intinya, jangan buat iman dan roh saudara tertidur. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Ini satu rema yang sungguh luar biasa. Jangan biarkan iman dan roh saudara tertidur. Terus tetap berjaga. Mungkin secara kasat mata jasmani saudara tertidur. Tetapi iman saudara dan roh saudara nggak boleh tertidur. Terus tetap berjaga. Karena kita tidak tahu kuasa-kuasa kegelapan berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kalau iman dan roh saudara terjaga dan tidak tertidur, maka saudara tidak dapat ditelan oleh kuasa kegelapan. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini membuat hidup saudara semakin hari semakin berbuah. Kita harus berbuah dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat baik, kalau hidup kita sudah berbuah, maka buah kita manis, buah kita baik, maka jangan heran kalau ada banyak orang yang menjatuhkan saudara, akan ada banyak orang yang mencibiri saudara, akan ada banyak orang yang meremehkan saudara karena keberhasilan saudara, karena kebaikan saudara, karena buah saudara manis. Karena tentunya buah mangga yang manis selalu dilempari oleh orang. Kalau mangga yang masam, dia dicuekin, bahkan dia tidak dipedulikan. Kalau saudara dilempari, saudara dikhianati, saya mau kasih tahu, berarti buah saudara buah yang manis. Puji nama Tuhan. Terus tetap berbuah. Intinya bagaimana? Supaya saudara terus tetap berbuah dan saudara tetap bertahan di dalam sekitar kita. Mungkin ada lalang-lalang yang ada. Jangan tertidur iman dan rohmu. Tetap bangkit. Tetap bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Matius ayat yang ke-37 sampai yang ke-39, firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-36 dulu. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat." Yang menjadi pertanyaannya, saudara mau pilih yang mana? Anak-anak kerajaan atau anak-anak si jahat? Yang melambangkan adalah lalang tersebut. Tentunya saudara dan saya memilih anak-anak kerajaan. Puji nama Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis.
Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, terus tetap hidup kita terjaga, menjadi anak-anak raja, menjadi gandum, bukan menjadi lalang. Saya berdoa, hidup saudara hari demi hari, iman dan rohnya semakin terjaga. Tidak tertidur, terus tetap terjaga. Bangun iman dan rohmu. Supaya ketika ada lalang-lalang yang mengganggu saudara, dalam kerohanian saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pernikahan perkawinan saudara, dalam pekerjaan saudara, mengusik untuk saudara tidak damai sejahtera. Saya mau katakan, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Hamba selesai menyampaikan isi hatimu, berkati hamba-Mu, dan berkati setiap umat-Mu Bapa. Biarlah mereka menjadi gandum-gandum yang berbobot, gandum-gandum yang berisi, gandum-gandum yang luar biasa, menjadi anak-anak kerajaan yang menghasilkan buah-buahnya manis dan boleh dirasakan oleh banyak orang. Dalam nama Yesus berkati pemerintahan bangsa Indonesia, mulai dari presiden yang masih ada dan presiden yang terpilih, semua jajarannya Tuhan, kabinet, bahkan para menteri, semuanya Tuhan, panglima, kapolri, semuanya Tuhan berkati. Dinas-dinas kesehatan Tuhan memberkati. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah pelosok, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati pekabaran Injil yang ada di seluruh pelosok dunia, pelosok Indonesia. Tuhan memberkati. Kami percaya setiap umat-Mu yang mendengarkan program ini, mereka diberkati, dipulihkan, dibangun dalam iman dan roh mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, menyertai, memberkati, melindungi, menolong dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita semua ditolong, diberkati oleh Tuhan bersama, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.